kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnawati SPD dengan NIM 25148610311, asal LPTK Universitas PGRI Yogyakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini mengambil video UKIN di instansi SDQ Plus Al-Wahid Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, pada pembelajaran metamorfosis hewan di kelas 3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya Salih dan Salihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SDQ Al-Wahid membangkitkan spiritual, mewujudkan intelektual. Allahu Akbar. Saya absen dulu ya. Aufal, Nadira Hidayat, Maharani Jinan, Aksara Meta, Risma Alia, Istidadana, Du'aan khosyiatan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, siapa tadi yang sudah sarapan di rumah? Sudah sarapan semua? Aufal tadi sarapan apa, Nak? Ayam goreng. Mbak Nora sarapan apa? Roti bakar. Sarapan itu penting, Nak, untuk tubuh kita supaya tubuh kita itu berenergi dan lebih semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Gitu ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan pada menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Oke, hitungan ketiga dimulai, kompak dan lantang bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila
dari setiap siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian, tujuan yang kedua adalah siswa mampu membuat bagan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, tujuan kedua ini kalian akan membuat bagan dari hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu membandingkan siklus hidup hewan metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Nah, di tujuan yang ketiga ini kalian diharapkan bisa mengetahui perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, tahukah kalian hewan apakah ini? Kupu-kupu. Menurut kalian, kupu-kupu ini cantik atau tidak? Cantik. Siapa yang pernah melihat kupu-kupu? Saya. Selanjutnya, hewan apakah ini? Selanjutnya, hewan apa ini, Nak? Belalang. Kalian pernah berpikir tidak dari mana mereka ini berasal? Kupu-kupu berasal dari mana kupu-kupu? Dari kepompong. Oke. Kupu-kupu ini berasal dari kepompong. Kepompong itu berasal dari mana? Dari ulat. Ulat itu berasal dari mana? Dari telur. Kalau kata ini, Nak, kata berasal dari mana? Berudu. Oke, lanjut. Berudu berkaki. Nah, kita akan mempelajari. Anak-anakku, sekarang kalian boleh buka buku IPAS-nya. Silakan dibuka buku IPAS. Kita lanjutkan ke halaman 45. Di situ ada gambar, ya kan ya? Ada dua orang siswa yang sedang berjalan-jalan di hutan. Betul ya? Nah, siswa yang berambut keriting dia namanya Ian. Dan siswa satunya lagi namanya Banu. Ian bilang ke Banu, "Banu, lihat, sepertinya ulat ini tersesat dan kehilangan induknya. Yuk kita bantu cari seperti apa ya bentuk induknya ulat," kata si Ian. Kemudian dijawab oleh Banu, "Induknya ulat ini kan kupu-kupu, Ian." Percaya tidak kalian kalau kupu-kupu itu ada induknya ulat? Nah, kita cari tahu jawabannya pada ini. Video akan menyetel sebuah video. Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang pindah tersebut berasal Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Oke, perhatikan dulu, Nak. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, sebentar. Saya jelaskan lagi ya. Di sini, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Jadi, kata kuncinya di sini, Nak, perhatikan. Kata kuncinya di perubahan bentuk tubuh. Jadi, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk
perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda setelah kelahiran pada setiap perkembangannya. Kemudian mengalami fase pupa atau kepongkong, itu ciri yang kedua. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, lanjut. Metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini adalah metamorfosis mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Jadi, pada metamorfosis tidak sempurna ini perubahan bentuknya tidak begitu berbeda pada setiap perkembangannya. Lanjut, pada ciri yang kedua, tidak mengalami fase pupa. Jadi dia biasanya fasenya ada tiga. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, tunggu sebentar. Nah, tadi adalah metamorfosis kupu-kupu. Dari video tadi, tahapan atau fase pertama dari metamorfosis kupu-kupu itu apa? Dimulai dari telur, apalagi ulat, kepompong, menjadi kupu-kupu. Lagi metamorfosis kata. Ini kata adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna Hingga menjadi katak dewasa. Perhatikan, nah, ini sangat berbeda bentuknya ya. Kalau tidak sempurna seperti punya belalang ini, dia setelah telur menetas dia akan berubah bentuknya menjadi belalang, sudah menyerupai belalang atau nimfa. Ya, nimfa. Kemudian nimfa ini akan tumbuh dan berkembang menjadi belalang dewasa. Bentuknya sudah sama dengan waktu kecil. Dari video tadi saya akan memberikan pertanyaan. Nah, siapa anak-anak yang bisa melengkapi tahapan dari metamorfosis kupu-kupu ini? Silakan angkat tangan. Faidan, silakan. Hati-hati nak kena kata. Lihat, kemudian betul tidak jawabannya Faidan? Betul. Betul. Beri tepuk tangan untuk Faidan. Sekarang metamorfosis kata. Tahapan yang pertama dimulai dari apa dulu, kemudian berwujud. Nah, siapa yang bisa melengkapi metamorfosis kata? Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, fase kelima. Siapa? Kalau tidak ada, saya tunjuk nanti. Silakan, Naura. Oke, silakan. Tahap yang pertama adalah tolong diperhatikan ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Naura. Betul tidak jawabannya Mbak Naura? Betul. Oke, jadi metamorfosis kata itu dimulai dari tahap telur. Telur itu menetas menjadi berudu. Kemudian berudu ini akan berkembang, tumbuh dan berkembang menjadi berudu berkaki, katanya Mbak Naura. Berudu berkaki ini akan tumbuh dan berkembang menjadi katak berekor. Kemudian katak berekor ini akan tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan telur lagi ke sini, ke tahap 1. Selanjutnya, metamorfosis belalang.
Silakan, Zaki. Oke, silakan Nak. Terus kemudian yang ketiga. Oke, baik, terima kasih Mas Zaki. Ini adalah katanya Mas Zaki, tahapan metamorfosis belalang itu dimulai dari telur, kemudian nimfa, kemudian belalang dewasa. Apa nimfa itu, Nak? Nimfa itu adalah bentuk muda, belalang muda. Jawab paling keras suaranya Gadira. Ini, terima kasih Mas Zaki. Tepuk tangan untuk Zaki dan Naura. Oke, sekarang kita akan membuat kelompok. Ya, kita akan membuat kelompok seperti biasa. Kelompoknya dimulai disesuaikan dengan absen. Absen 1 sampai absen 4 adalah kelompok 1. Begitu juga dengan seterusnya. Silakan boleh langsung bergabung dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sana kelompok 4. Oke, baik, sudah ya? Sudah bertemu dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang tugasnya di sini Ustazah ada LKPD yang akan Ustazah bagikan. Setiap kelompok akan Ustazah berikan 1. Ya, 1 kelompok 1 LKPD. Perhatikan dulu ke depan, Ustazah jelaskan LKPD-nya. Di sini ada 6 gambar, Nak. Nah, di sini ada 6 gambar hewan. Nanti kalian amati dulu, dilihat dulu gambarnya, dan kalian tentukan apakah gambar ini termasuk pada metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Baik, ini kelompok 2. Silakan boleh langsung dikerjakan, diskusi dengan kelompoknya. Yang merasa kesulitan boleh bertanya kepada Ustazah. Hanya menentukan metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Ya? Kelompok 4 sudah selesai, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai, kelompok 3. Kita akan presentasi dimulai dari kelompok pertama dulu. Silakan. Silakan berdiri di tempatnya sendiri. Perwakilan, bahasa saya mau mewakili. Oke, silakan. Yang lain, kelompok lain silakan didengarkan. Kelompok lain silakan didengarkan. Yang lantang bahasa sah. Saya akan menjelaskan metamorfosis hewan yang ketiga. Yang ketiga, dilihat. Metamorfosis hewan yang ketiga dilihat. Yang ketiga. Lanjut bahasa sah. Hewan ini adalah kata. Oke. Metamorfosis kata dimulai dari telur menjadi berudu, kemudian menjadi berudu berkaki, menjadi kata ekor, dan menjadi kata dewasa. Oke, bagus. Metamorfosis kata termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna bahasa sah? Sempurna. Baik, terima kasih bahasa sah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 siap presentasi? Siap, silakan perwakilannya saja berdiri. Yang lantang Mbak Naura. Saya akan menjelaskan metamorfosis hewan ini adalah kera. Hewan kumbang. Gambar nomor berapa Mbak Naura? Yang pertama, hewan yang pertama. Kelompok lain silakan disimak dulu ya. Silakan.
dipahami? Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Kalau merasa kesulitan, boleh bertanya, tidak apa-apa.
Oke, ada kelompok 4 nih, maaf. Kelompok 4. Kelompok 4 masuk. Oke, baik, sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Hasil diskusinya kelompok 1. Kelompok 1. Kebagian hewan apa kelompok 1? Belalang. Oke. Kelompok 4. Baik, anak-anak silakan perhatikan ke depan. Kita sudah mempelajari tentang metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua. Metamorfosis apa saja? Sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Mas Alvan. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada hewan. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh dari hewan pada setiap tahap perkembangannya. Oke, baik. Anak-anakku, di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada hewan nyamuk. Ya, kita akan membahas tentang metamorfosis nyamuk. Sekarang anak-anakku boleh ditutup bukunya. Boleh ditutup bukunya. Sudah, Sasa. Silakan ditutup bukunya, Nas. Oke, Ustazah ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian dan antusias kalian pada pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar 3 kali. Astaghfirullah.